sahabat matematika, kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika SMP kelas 7 dengan topik perbandingan senilai. Apakah adik-adik sudah siap untuk melihat video pembelajaran pada video kali ini? Baik, jika sudah siap, mari kita saksikan bersama. Jangan di skip-skip ya adik-adik, biar apa yang dijelaskan semuanya dapat terserap dengan baik. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembelajaran perbandingan senilai matematika SMP kelas 7. Di pendahuluan ini, coba perhatikan gambar dua buah kereta berikut ini. Ini ada dua buah kereta ya. Kereta mana yang lebih cepat sampai ke tujuan? Bagaimana cara kalian untuk mengetahuinya? Dan berdasarkan pertimbangan apa sih kalian menentukannya? Coba pikirkan terlebih dahulu dari permasalahan ini. Lalu bagaimana pula dengan yang ini? Nah, ini gambar SpongeBob dan Patrick. Siapakah yang lebih tinggi, Patrick atau SpongeBob? Nah, kegiatan yang dilakukan adalah membandingkan. Seperti halnya tadi ya, Patrick sama SpongeBob tinggi mana? Nah, itu salah satu juga implikasi dari membandingkan, sehingga diperoleh suatu perbandingan. Nah, objek berupa sesuatu yang dibandingkan, kemudian dari objek tersebut diperoleh sebuah bilangan. Dapat dinyatakan dengan A banding B atau A per B. Dengan A dan B, bilangan asli, B tidak sama dengan 0. Yang diperoleh dari membandingkan sebuah nilai bilangan yang mewakili masing-masing benda. Hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam suatu perbandingan yaitu: yang pertama, bandingkan besaran yang satu dengan yang lain. Samakan satuannya. Selanjutnya, sederhanakan bentuk perbandingannya. Artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali satu. Amati kedua buah motor berikut beserta kecepatannya. Misalkan motor A itu ya Vespa, kecepatannya 25 km per jam. Lalu ada motor sport dengan kecepatan 225 km per jam. Coba tentukan perbandingan dari kedua kecepatan motor tersebut. Kita selesaikan permasalahan tersebut. Kecepatan motor Vespa banding kecepatan motor GP. Mari kita bandingkan besarannya. Kecepatan motor Vespa tadi 25 km per jam, sedangkan kecepatan motor GP tadi 225 km per jam. Nah, samakan satuannya. Sudah sama ya, di sisi sebelah kiri kilometer, sebelah kanan juga kilometer, berarti satuannya sudah sama. Kemudian berarti bisa ditulis 25 banding 225. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi oleh 25. Jadi 25 bagi 25, 1, 225 dibagi 25 sama dengan 9. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 9. Jadi ini hasil dari perbandingan atau hasil dari pembagian sampai faktornya habis ya. Jadi perbandingannya 1 banding 9. Ya, kita masuk ke perbandingan senilai. Siapa suka yang minum susu? Hayo, mari kita masuk ke toko susu Roket. Kita masuk ya. Nah, di sini ada toko susu ya. Kemudian ini alat pencatat untuk menghitungnya. Kemudian ibu
itu pergi ke toko susu untuk membeli 4 buah susu seharga 18.000. Kemudian Andi membeli 3 botol atau 3 kemasan susu dengan sama mereknya, harganya 13 dengan harga 13.500. Kemudian Rina pergi membeli 2 buah susu dengan harga 9.000. Jadi harga 1 botol susu berapa? Nah, kita cari ya. Kita lihat jumlah susu yang dibeli oleh ibu 2 seharga 9.000, yang dibeli Andi 3 seharga 13.500, dan susu yang dibeli Rina sejumlah 4 harganya 18.000. Nah, coba perhatikan tabel. Bagaimana hubungan antara jumlah susu dan harga susu? Ya, jadi ketika banyaknya susu berkurang, maka harganya semakin berkurang. Ketika total jumlah susunya itu semakin banyak, berarti harga susunya semakin besar. Jika makin banyak susu yang dibeli, bagaimana dengan harganya? Tentu semakin besar. Nah, berikan kesimpulan kalian, catat ya kesimpulan yang saya berikan tadi. Nah, kemudian coba berikan contoh yang lain tentang perbandingan senilai ini. Contohnya seperti ini, ada yang lain? Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Bagaimana hubungan antara jumlah susu dan harga susu? Hubungannya sangat berkaitan dan mempengaruhi. Jika makin banyak susu yang dibeli, bagaimana dengan harganya? Tentu harga atau makin banyak susu yang dibeli, makin banyak pula harga yang harus dibayar. Coba berikan kesimpulannya. Perbandingan seperti ini disebut perbandingan senilai. Pada perbandingan senilai, nilai suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan. Contoh lain dari suatu perbandingan senilai yaitu jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh, jumlah kaleng cat dan luas permukaan yang bisa dicat, dan lain-lain. Masih banyak sekali ya contoh-contohnya, ini hanya sekilas saja. Nah, mari kita hitung ya dari tabel lagi. Perhatikan tabel tadi. 2 susu itu harganya 9.000. 3 susu itu harganya 13.500. Kita lihat, kita buat perbandingannya. Kita buat persamaan 2/3 ya. 2/3 ini dari jumlah susunya. Jumlah susunya tadi yang pertama 2, yang kedua 3 ya. Kita ambil yang ini saja. Kemudian untuk jumlah harga susu untuk 2 9.000 ya, taruh di sini. Untuk jumlah susu 3 harganya 13.500, tulis di sini. Sehingga ketika seperti ini atau tabelnya bisa dibuat seperti ini ya, biar mudah. 2 9.000, 3 13.500. Nah, ya seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian caranya yaitu kita lihat, ketika 2 dikali 13.500 itu sama dengan 3 dikali 9.000. Apakah hasilnya sama? Kita lihat ya. 2 dikali 13.500 hasilnya 27.000. Sedangkan 3 dikali 9.000 hasilnya 27.000. Maka hasil ruas kiri dan ruas kanan sama. Coba temukan rumus matematikanya. Yuk silahkan coba berpikir. Coba kita lihat ya, buat sebuah permisalan.
Misalkan A ada A1, A2, misalkan untuk B ada B1, B2. Ini posisinya seperti ini, bisa juga posisinya seperti ini ya. Tinggal mana yang suka. Kemudian persamaannya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi kalau dari tabel ini kita lihat ya, yang dipakai adalah ke bawah ini ya. Ini juga ke bawah, A2 pasangin dengan B2 ini ya. Kemudian untuk tabel yang seperti ini berarti dari A1 ke B1 ini ya. Nah, ini posisinya kalau seperti ini sama dengan ini ya, tinggal kasih sama dengan dan pernya. Nah, sehingga perkaliannya adalah A1 dikali B2 dan A2 dikali B1. Jadi seperti ini ya untuk cara mengerjakannya. Contoh yang pertama. Coba yuk kita lihat ya. Ani membeli 15 buah buku tulis seharga 63.750. Di toko yang sama, Rina juga membeli buku tulis yang sama dengan Ani. Dan ketika membayar di kasir, Rina mengeluarkan uang sebesar 34.000. Berapakah jumlah buku yang dibeli oleh Rina? Kita bantu jawab. Misal jumlah buku yang dibeli Rina adalah X. Jumlah buku tadi 15, harganya 63.750. Kemudian ketika jumlah buku yang dibeli Rina X itu harganya 34.000. Sehingga kita buat perbandingannya, persamaan perbandingannya. 15 ya. 15 diperoleh dari ini, kemudian 63.750 ini, kemudian X-nya ketika X harganya 34.000. Sehingga kita selesaikan berarti 15 dikali 34 berarti 15 kali 34.000 dan 63.750 dikali dengan X, sehingga 15 kali 34.000 itu 510.000 sama dengan 63.750 dikali X berarti 63.750X, sehingga X-nya 510.000 dibagi 63.750 hasilnya 8. Jadi jumlah buku yang dibeli Rina sebanyak 8 buah. Contoh yang kedua. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar pertama panjangnya 5 cm. Kemudian diperbesar menjadi 10 cm. Jika di gambar 1 lebarnya 3,4, maka di gambar 2 berapa cm lebarnya? Jawabannya nanti lebarnya adalah 6,8 cm. Caranya sebagai berikut. Oke, cara penyelesaiannya. Cara yang pertama menggunakan perbandingan sebagai berikut. Ukuran gambar asli tadi yaitu tinggi 1, kita sebut T1 sama dengan 5 cm, dan lebar pada gambar 1 kita sebut L1 sama dengan 3,4 cm. Kemudian ukuran gambar setelah diperbesar, tinggi gambar kedua atau T2 sama dengan 10 cm dan lebar kedua yaitu titik-titik cm. Jawab. Tinggi 1 banding tinggi 2, lebar 1 banding lebar 2, 5 banding 10, 3,4 banding L2. Kemudian kita akan kali ya. Caranya sudah kita berikan di awal, jadi 5 kali L2 yang
Yang atas dikali dengan bawah, yang bawah dikali dengan atas. Jadi 5 kali L2 10 dikali 3,4, sehingga 5L2 sama dengan 10 kali 3,4 yaitu 34. Jadi L2 nya 34 dibagi 5 sama dengan 6,8. Cara yang kedua yaitu dengan cara yang sudah dibagikan di awal, yaitu 10 cm dibagi 5 cm kemudian dikali dengan 3,4 cm. 10 bagi 5 2 kali 3,4 yaitu 6,8. hasilnya sama ya. Jadi lebar setelah diperbesar yaitu 6,8 cm. Contoh yang ketiga, harga 5 buku tulis sebesar 3.500. Seorang anak mempunyai uang sebesar 15.000 yang akan dibelikan buku tulis yang sama sebanyak-banyaknya. Banyak uang kembalian yang diterima anak tersebut adalah, mari kita jawab. Lima buku harganya tadi 3.500. Kemudian ketika X buku harganya 15.000. Jadi satu buku itu harganya yaitu 3.500 dibagi dengan 5 ya, yaitu 700. Maksimal tadi bukunya X ya, berarti dari 15.000 dibagi 700, jadi hasilnya 21 buku. Nah, kemudian 21 buku ini coba kita kali dengan 700, yaitu 14.700, sehingga sisa uangnya 15.000 dikurangi 14.700, yaitu 300 rupiah. Jadi banyak uang kembalian yang diterima anak tersebut yaitu 300 rupiah. Kita masuk ke contoh yang keempat. Dengan 9 liter bensin, sebuah mobil dapat menempuh jarak 72 km. Banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 108 km adalah, kita coba selesaikan. Kita tuliskan ya, pertama 9 liter itu bisa menempuh jarak 72 km. Dengan A liter itu bisa mencapai 108 km. Persamaan perbandingannya, kita buat persamaan perbandingannya 9 per A sama dengan 72 per 108. 9 per A sama dengan 72 per 108, sehingga kita kalikan silang, yaitu 9 dikali 108 A dikali 72, sehingga A dikali 72 berarti 72A. 9 kali 108 yaitu 972, sehingga A nya 972 dibagi 72, A sama dengan 13,5 liter. Jadi banyak liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 108 km adalah 13,5 liter. Permasalahan ketiga, seorang petani dapat mengerjakan 10 meter persegi dalam waktu 3 jam. Berapa luas yang dikerjakannya jika bekerja selama 4 jam 12 menit? Kita jawab, 1 jam itu ada 60 menit. Kalau 4 jam 12 menit berarti 4 jam ditambah 12 menit ya. Berarti 4 jam ditambah berapa jam? 12 per 60 jam. Maksudnya di sini dari satuan menit dirubah ke satuan jam, sehingga 4 jam ditambah 0,2 jam. 0,2 diperoleh dari 12 dibagi 60,
sehingga 4 ditambah 0,2 yaitu 4,2 jam. Kemudian untuk 10 meter persegi itu menghasilkan Kemudian untuk 10 meter persegi itu waktunya membutuhkan waktu 3 jam. Kemudian AM persegi itu berapa jam tadi? Ya, 4,2 jam. Sehingga kita buat persamaannya. 10 dibagi A sama dengan 3 dibagi 4,2, atau perbandingan ya, perbandingan dan bagi ini sama saja ya. Kemudian kita kali silang, yaitu A dikali dengan sebelah kanan yang di atas yaitu 3, kemudian 10 dikali yang bawah 4,2, sehingga A kali 3 yaitu 3A, dan 10 dikali 4,2 yaitu 42, sehingga A sama dengan 42 dibagi 3 yaitu 14. Maka luas yang dikerjakan selama 4 jam 12 menit yaitu 14 meter persegi. Kita lanjut. Permasalahan 2. Berdekatan dengan sebuah menara, sebuah tongkat setinggi 5 meter ditancapkan tegak lurus di tanah. Pada saat yang bersamaan, panjang bayangan menara 6,2 meter. Jika panjang bayangan tongkat 1 meter, hitunglah tinggi menara tersebut. Jadi kita akan menghitung nih ya, tinggi menara ini berapa. Oke. Nah, jadi ini perbandingan dari segitiga besar ini dengan segitiga kecil ini ya. Oke, kita selesaikan permasalahan tersebut. Diketahui T atau tinggi tongkat itu 5 meter, P atau bayangan tongkat 1 meter, P bayangan menara 6,2 meter. Ditanyakan T menara atau tinggi menara berapa meter. Nah, di sini karena segitiganya tadi sebangun ya, berarti bisa kita cari perbandingannya. Ya, panjang tinggi tongkat berbanding dengan tinggi menara sama dengan P bayangan tongkat berbanding P bayangan menara. T tongkat tadi 5 meter ya, terus T menaranya belum ya, karena yang ditanyakan. Kemudian P bayangan tongkatnya 1 meter, P bayangan menaranya 6,2 meter. Sehingga kita selesaikan, berarti kita menggunakan perkalian silang ya. Jadi karena ini bagi 5 meter berbanding T menara sama dengan 1 berbanding 6,2. Dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi, berarti 5 dikali 6,2 dan T dikali 1, sehingga T kali 1 T menara 5 kali 6,2 yaitu 31. Jadi tinggi menara 31 meter. Ya, kita selanjutnya gemar uji kemampuan. Berikut akan kami berikan sebuah soal latihan. Silahkan sahabat matematika untuk menyimak dan mencoba untuk mengerjakan guna untuk mengecek kemampuan dari sahabat matematika semuanya. Soal yang pertama. Tinggi badan Sutris itu 150 cm, sedangkan tinggi badan Nindya 120 cm. Berapakah perbandingan tinggi antara Sutris dan Nindya?
Soal yang kedua, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu? Jika menghabiskan 45 liter bensin. Soal yang ketiga, jarak 490 km ditempuh sebuah mobil dengan bensin 35 liter. Jika mobil tersebut menghabiskan bensin 40 liter, maka jarak yang ditempuh adalah, ada pilihannya, yang A 420 km, yang B 450 km, yang C 550 km, dan yang D 560 km. Soal yang keempat, untuk membuat 12 kue diperlukan gula halus sebanyak 600 gram. Untuk membuat 60 kue diperlukan gula halus sebanyak, ada pilihannya, yang A 1200 gram, yang B 1800 gram, yang C 200, yang C 2400 gram, yang D 3000 gram. Soal yang kelima, sebuah gedung bertingkat tampak dari depan, lebarnya 20 meter dan tingginya 60 meter. Jika tinggi gedung pada model adalah 12 cm, berapakah lebar gedung pada model tersebut? Soal ke-6, sebuah mesin bila dioperasikan selama 4 jam dapat memproduksi 1 kodi barang. Banyak barang yang dapat diproduksi oleh 3 buah mesin selama 2 jam adalah, soal ke-7. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari, menghasilkan barang sejumlah 60 barang. Karena suatu hal, pekerjaan harus diselesaikan oleh 9 pekerja. Banyaknya total barang yang diproduksi dalam waktu 15 hari dengan 9 pekerja adalah, soal ke-8. Untuk level tingkatnya adalah level 2. Seorang ayah berumur 39 tahun mempunyai 2 orang anak bernama Budi dan Wati. Tahun depan selisih umur ayah dan Budi dibandingkan selisih umur ayah dan Wati adalah 14:19. Jika umur ayah sekarang adalah 3 kali umur Budi ditambah 6 kali umur Wati, maka jumlah umur Wati dan umur Budi 3 tahun yang akan datang adalah, soal ke-9. 3/5 siswa sebuah kelas adalah perempuan. Ke dalam kelas itu ditambahkan 3 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Sekarang 3/7 siswanya laki-laki. Berapa banyak siswa semula? Soal ke-10, high level ya ini. Bila penduduk Jawa Tengah adalah 25% dari penduduk Pulau Jawa dan 15% dari penduduk Indonesia, maka penduduk Indonesia yang tinggal di luar Pulau Jawa sebesar berapa persen? Baik, terima kasih kepada sahabat matematika yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, salam matematika, salam sehat, dan salam damai.